Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Zais TV. Bareng saya dan di video kali ini saya mau ngajak sharing nih buat teman-teman semuanya yang mungkin baru mau memulai untuk berjualan di marketplace, khususnya di Shopee. Nah, jadi saya mau sharing soal pengalaman saya pribadi ya. Bukan berarti saya menguasai atau mungkin saya pintar berjualan di marketplace, tapi ini dilihat dari kacamata atau sisi penjual amatir. Bagaimana sih tips-tipsnya? Nah, ini saya ada beberapa tips buat kalian semua yang mau baru berjualan di Shopee. Oke, tonton videonya sampai habis, barangkali ini bisa jadi referensi buat kalian semua nanti buat ngembangin toko baru kalian ya. Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share video ini. Barangkali ada juga teman kalian yang mau sharing mengenai tips-tips cara berjualan pertama kali di Shopee. Nah, teman-teman, di sini saya ada beberapa tips yang akan saya bagi menjadi dua subbagian. Yang pertama adalah bagian sebelum kita masuk ke Shopee-nya, dan yang kedua setelah kita masuk ke Shopee-nya. Oke, langsung aja ke subbagiannya pertama, yaitu sebelum kita masuk ke Shopee. Nah, yang pertama tipsnya itu adalah kalian harus benar-benar tentukan tema jualan kalian itu apa, dari mulai produk apa yang akan kalian jual, kemudian target pasarnya siapa, dan juga jualannya di mana. Nah, ini kita udah temukan jualannya di mana, di Shopee tentunya. Kemudian poin pertama yang kedua yaitu jualannya apa dan target pasarnya siapa, itu harus benar-benar kita tentukan, karena dua faktor tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penjualan kita nantinya, terhadap perkembangan toko kita nantinya. Nah, ini produknya apa, itu bisa jadi karakteristik atau jati diri kita nanti di toko kita di Shopee. Nah, soalnya nih orang-orang tuh tahu bahwa toko kita itu jualannya jualan ini. Nah, jadi kategori utama toko kita tuh apa? Contoh misalkan kategori kita jualan produk kosmetik nih. Nah, berarti kategori utama toko kita itu ada di kosmetik gitu, di produk kecantikan. Nah, jadi orang-orang itu tahu bahwa toko kita itu memang menjual berbagai macam kecantikan gitu loh. Kemudian target pasarnya itu sangat penting banget, karena supaya kita tepat sasaran ya. Jadi orang-orang itu yang membeli produk kita karena memang mereka itu membutuhkan jasa kita gitu. Kemudian yang kedua itu tipsnya itu sebelum kita masuk ke Shopee, alangkah baiknya buat dulu sosmed seperti Instagram, Facebook, website, ataupun YouTube channel. Nah, ini sosmed-sosmed tersebut bakalan sangat membantu, jadi saling berdampingan, nantinya sangat membantu sekali untuk penjualan kita atau peningkatan penjualan kita di Shopee. Kayak gitu. Nah, oke, kita masuk ke subbagian kedua, yaitu setelah masuk ke Shopee-nya. Nah, tentunya kita daftar dulu akun Shopee. Kemudian habis itu kita bikin username yang memang sesuai dengan nama toko kita atau brand kita. Nah, biasanya kan username yang sudah disediakan oleh Shopee-nya itu kan berupa angka dan huruf yang disatukan. Jadi masih abstrak gitu ya, jadi kurang bagus lah gitulah nama username-nya ya. Jadi kita ganti dulu nama username-nya sesuai dengan nama toko kita atau nama brand kita yang unik dan sesuai, pokoknya yang bagus. Kemudian yang kedua itu ikuti prosedur
untuk aktivasi akun Shopee-nya, seperti upload identitas kita sebagai pemilik toko dan lain sebagainya. Nah, itu harus benar-benar lengkap sampai dengan kita mulai upload produk gitu. Oke. Kemudian tips selanjutnya yang harus diperhatikan itu yaitu logo penjual, kemudian deskripsi penjual. Nah, biasanya sebagian besar customer atau pembeli atau calon pembeli itu mereka itu biasa membaca deskripsi tokonya. Nah, kalau deskripsi tokonya asal-asalan, ya pasti si pembeli juga kan kurang mempercayai gitu loh. Jadi benar-benar harus diperhatikan deskripsi toko tersebut supaya apa? Supaya trusted gitu ya, atau terpercaya. Kemudian jangan lupa juga untuk desain atau dekorasi toko diperhatikan juga, karena ini biasanya bisa menarik perhatian juga nih untuk desain toko. Biasanya kalau desain tokonya bagus kan, kita juga kalau misalkan beli kan, belanja tokonya bagus ya, kita juga nyaman gitu. Kalaupun nggak jadi beli, tapi istilahnya kita tahu nih toko ini karakteristiknya seperti ini gitu loh, dan kesannya bagus lah istilahnya gitu. Dan selanjutnya, upload produk dengan kualitas gambar yang bagus, kemudian deskripsi produknya sesuai, dan juga kuantitas produknya itu banyak. Nah, jadi biasanya di Shopee itu, ini mas sepengalaman saya sebagai seller amatir baru ya, pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau misalkan produknya sedikit itu, biasanya penjualan itu rata-rata nggak banyak gitu. Tapi kalau produknya banyak, kita banyak upload produk, itu sebenarnya mendatangkan banyak penjualan, karena orang tuh banyak cari berbagai macam barang ya. Nah, kalau di toko kita banyak pilihannya kan, otomatis pasti orang tersebut asik aja gitu loh. Kayak belanja di supermarket, banyak barangnya, banyak pilihannya. Nah, mereka itu pasti ada aja yang mereka cari, di toko kita ada. Nah, itu pasti bakal nyambut satu atau dua gitu, kayak gitu. Nih, tips selanjutnya, setelah kita masuk ke Shopee, terus di situ kan ada menu, kalau nggak salah seller mission. Nah, itu usahakan kalian harus ikuti seller mission semuanya sampai selesai, sampai kalian benar-benar dapatkan semua reward yang dikasih dari seller mission itu, dan menyelesaikan semua seller mission itu, karena itu sangat-sangat berguna banget, dan itu enggak ngerugiin, malah jadi nguntungin kita. Nah, biasanya di sana itu kita ada rewardnya, seperti kita dapat bonus saldo iklan ataupun bonus naikkan produk. Padahal cuman sebenarnya gampang tuh di seller mission itu, kalau nggak salah ada upload masal 10 nih misalkan. Nah, kita ikuti aja, kita upload masal 10 produk misalkan yang belum kita upload masal 10. Terus kalau nggak salah ada Shopee Live gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu semua harus kita lakukan di seller mission itu. Itu lumayan, nanti kesananya tuh bakal sama Shopee-nya, mungkin ya ini sama Shopee-nya di rekomendasiin mungkin sama. Nah, kemudian tips selanjutnya, ini benar-benar gratis di Shopee, tapi mungkin jarang diperhatikan oleh seller baru, seller amatir seperti saya, yaitu naikkan produk. Nah, ini gratis di Shopee, jadi naikkan produk ini sebenarnya sangat-sangat berguna sekali, supaya yaitu kita lebih
dilihat exposure kita mungkin lebih ya daripada yang tidak dinaikkan produk gitu. Itu caranya nanti ada ya insyaallah di video selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk diskonin produk kita, produk baru yang sudah kita upload. Jangan lupa kita diskonin sesuai dengan ya sesuai dengan yang mungkin sudah kita hitung-hitung ya, diskonnya seperti ini, masih ada lah istilahnya untuk kita dapat keuntungan gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita diskonin produk-produk kita, sebagai tips juga nih, lanjut untuk mulai beriklan. Nah, di sini ada dua macam, yaitu iklan yang berasal dari dalam dan juga iklan yang berasal dari luar. Nah, iklan yang berasal dari dalam itu ya itu tidak lain tidak bukan yaitu iklan Shopee-nya itu sendiri. Nah, di Shopee kan ada beberapa macam iklan ya, ada iklan produk, ada iklan produk serupa dan lain-lain. Nah, itu coba kalian bikin iklan yang kecil-kecilan dulu lah ya. Jadi modal sedikit, terus pokoknya atur-atur seminimum mungkin. Kemudian ada iklan yang dari luar. Nah, itu dari luar itu seperti yang tadi kita ceritakan, yaitu di sosmed, di Facebook atau di Instagram, itu kita bisa buat iklan ya, itu nyambungin juga ke Shopee. Misalkan iklan di Facebook ya, yang nantinya akan nyambung ke link Shopee gitu, CPAS namanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah share di medsos. Jadi kan tadi sebelum kita masuk ke Shopee, tipsnya itu membuat sosmed. Nah ya, nah itu fungsinya itu seperti ini. Jadi angka baiknya kita rajin-rajin share, upload di media sosial kita bahwa kita tuh ada di Shopee. Jadi mereka tuh lebih aware dengan keberadaan kita di Shopee. Dan terjadilah penjualan di Shopee. Kemudian langkah selanjutnya ini masih nyambung ke yang langkah sebelumnya, yaitu rekomendasikan ke teman agar mereka yang mau produk kita supaya mereka check out-nya di Shopee. Itu sebenarnya jadi langkah awal juga nih kalau misalkan kita belum ada penjualan. Nah, ada nih teman yang pengen produk kita, pengen jasa kita, tapi kita arahkan untuk beli di Shopee. Nah, kita arahkan untuk beli di Shopee, kemudian kalau barangnya udah, nah kita arahkan untuk dia beli di Shopee. Nah, kalau udah nyampe, baru kita suruh dia untuk kasih rating. Nah, itu otomatis bakal terjadi istilahnya keuntungan buat kita. Nah, nanti kan kalau misalkan udah ada rating, otomatis orang lain, customer lain, calon pembeli kita yang lain ketika melihat produk kita udah ada ratingnya, nah mereka tuh lebih percaya dan ingin membeli produk kita. Nanti sebenarnya dengan kita punya rating itu sama Shopee-nya akan lebih direkomendasiin lagi gitu kepada calon-calon customer baru. Nah, itu dia teman-teman sharing saya di video kali ini mengenai tips-tips awal untuk mulai usaha membuka toko di Shopee. Sekali lagi diingatkan, ini dilihat dari kacamata seller amatir seperti saya. Jadi ini mah sebagai pengalaman pribadi saya sharing gitu. Dan alhamdulillah memang ada penjualan. Nah, sekali lagi seperti di judul ya, ini asal ada penghasilan. Nah, itu sebenarnya tidak cukup punya mindset seperti itu, tapi kita harus berkembang. Tidak hanya hari itu saja kita punya penghasilan, tapi berikutnya kita harus juga ada penghasilan seperti itu. Oke, semangat buat kalian semua yang sama seperti saya masih membangun toko baru ya, masih berjuang untuk bersaing melawan seller-seller yang lain yang lebih bagus ya, lebih
lebih wow aja gitu loh. Tapi kita jangan sampai menyerah. Oke. Salam seller baru. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.